Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jaka Prayuda. Hari ini saya akan membahas materi konten khusus untuk mahasiswa semester akhir yang saat ini sedang memiliki kewajiban untuk mempublikasi hasil penelitian skripsinya ke dalam bentuk artikel ilmiah ke media jurnal. Baik, kita kenali dulu apa itu jurnal gitu ya. Jadi, Triguna Dharma sendiri punya jurnal yang dikelola sebanyak 4. Oke, jadi jurnal online itu sebanyak 4 dan kamu sebagai mahasiswa pilih salah satunya dan sesuaikan dengan waktu terbit. Contoh, di JSISCO-Tech ini itu diterbitkan setahun 2 kali, yaitu bulan Januari dan Juli. Di Saintikom itu diterbitkan setahun 2 kali, yaitu Februari dan Agustus. Dan untuk jurnal Cybertech ini jurnal yang memang didedikasikan untuk mahasiswa semester akhir, ini terbit setiap bulannya. Cuman ada batasan jumlah terbitan. Oke, baik, secara singkat, untuk mempublish artikel ilmiah kamu ke dalam jurnal itu terlebih dulu kamu harus akses dulu domainnya. Berikutnya, kamu pilih jurnalnya, jurnal mana yang kamu akan gunakan untuk media publikasi. Contoh, kamu nanti akses saja ke jurnal Cybertech untuk mahasiswa, dan kamu juga boleh ke jurnal yang lain asal waktunya sesuai. Baik, disarankan kamu mempublish itu 1 bulan sebelum jurnal itu diterbitkan. Maaf ya, sebelum artikel itu diterbitkan. Contoh, skip dulu. Ini contoh aja. Contoh JSISCO-Tech. Oke, JSISCO-Tech itu terbit Januari, Juli gitu. Januari, Juli. Ini Januari 2020. Artinya kamu melakukan submit pengiriman dokumen kamu itu 1 minggu, paling cepatnya, paling lambatnya 1 bulan sebelum jurnal kamu akan dipublikasi. Jadi kamu nggak bisa kirim misalnya ini kita mau terbit bulan ini, kamu kirimnya di bulan ini juga ya, apalagi 3 hari sebelum terbit, itu nggak bisa ya. Jadi kalau bisa pakai waktu 1 bulan atau 1 minggu saja. Oke, baik, kita masuk ke materi bagaimana kamu submitnya. Untuk submit, hal yang pertama dia harus dilakukan, udah pilih dulu jurnalnya. Nanti kamu pilih jurnal Cybertech-nya. Terus cari menu register. Artinya kamu harus mendaftarkan diri kamu dulu. Gitu. Oke, saya daftarkan diri saya dulu. Username-nya ini untuk kamu login. Oke, ini password untuk kamu login, silakan. Ulangin passwordnya. Baik, ini evaluation ini kayak gelar, kamu mau isi atau tidak. Yang diisi itu yang bintang-bintang saja. First name, last name, inisial, nama kamu, gender, afiliasi ini perguruan tinggi, nama perguruan tinggi. Oke, kosong ya, signature. Email ini email yang kamu akan terima. Jadi ketika nanti kamu sudah login, berikutnya nanti ada tindak lanjut dari proses pengelolaan artikel ilmiah kamu, nanti akan dikirimkan informasi itu melalui email. Ini saya coba dulu email ini bisa enggak, karena saya udah daftarkan email ini untuk artikel yang lain. Oke, nomor telepon, mailing address diisikan, silakan, alamat kontak, negara, seterusnya. Terus pastikan kamu mencentang bahasa yang mau kamu gunakan untuk mengelolanya, boleh. Atau mau kirim email, mau kirim username dan password melalui email, silakan centang. Itu silakan aja, pilihan aja. Dan pastikan kamu mencentang diri kamu sebagai author. Kalau sudah, klik register. Oke, email sudah digunakan, jadi saya nggak bisa pakai gunakan email ini. Oke, saya pakai email yang berbeda. Jadi perhatikan ketika nanti kamu register salah-salah, perhatikan aja errornya apa gitu. Terus username juga sudah dipakai. Saya buat misalnya, ini bisa tidak. Username sudah dipakai. Oke, saya ganti dengan JP Yuda. Register. Oke, saya berhasil meregister data diri saya. Berikutnya, ketika kamu sudah login, maka kamu lihat di sisi kanan itu ada new submission. Ini untuk pengiriman berkasnya, kamu klik. Oke,
Di sini ada persyaratannya. Pertama, tulisan Anda ini belum pernah diterbitkan sebelumnya atau dimasukkan. Kalau benar, centang. Dokumen file diserahkan dalam format Microsoft Word ya. Silakan. Mau RTF, mau DOC silakan. Abstrak ditulis, ini kalau udah sesuai template, sudah sesuai dengan template yang tersedia. Dan kamu harus cari template itu. Contohnya, ini saya buka di home. Jadi kamu harus akses home-nya. Jurnal Cybertech tadi. Di bagian bawah itu ada silakan download template di sini. Jadi kamu harus sesuaikan dulu artikel ilmiah kamu dengan template yang tersedia. Oke, ini lebih kurang seperti ini. Oke, ini template yang tersedia. Kamu sesuaikan nih dari besar hurufnya, formatnya, sesuaikan dulu dengan template yang sudah disediakan. Kalau sudah pasti sudah sesuai dengan template, maka kamu berhak untuk mengirimkan artikel kamu. Ini kamu boleh isi komentar apapun, misalnya diharapkan dapat diperiksa karena ini merupakan luaran penelitian. Contoh aja ya, mau diisi atau tidak terserah. Lanjut, save and continue. Oke, di tahapan ini kamu diminta untuk upload filenya. Jadi saya ambil salah satu filenya tadi. Oke, ini filenya. Dan jangan lupa klik upload, karena kalau masih just file gini, itu file belum terupload. Jadi pastikan kamu klik upload. Selesai. Kalau sudah, klik save and continue. Oke, ini isi metadata. Metadata itu sesuai dengan artikel. Jadi kalau misalnya di artikel itu nanti misalnya nih contoh ya. Oke, ini contoh. Oke, misalnya ada 3 penulis di dalam artikel tersebut, maka metadatanya kamu harus isikan. Ini kan secara otomatis karena kamu penulisnya tadi. Terus kamu klik tambah, add author, untuk menambahkan penulis berikutnya. Oke, dan disinilah kamu tambahkan author berikutnya. Siapa namanya? Misalnya yang kedua tadi, Bapak Saniman misalnya. Saya menulis dengan Pak Saniman, jadi saya buat Saniman. Last name-nya buat aja Saniman atau S boleh. Emailnya kamu harus tahu juga gitu. Oke, misalnya saya buat saniman@gmail.com. Afiliasi Bapak itu harus dibuat juga. Ini wajib nih ya. Walaupun di sini tidak dibintangin tapi wajib. Terus country-nya kita pilih. Oke. Terus kalau autornya ada lagi, add author lagi. Kayak gitu. Terus judul harus diisikan sesuai dengan artikel. Jadi misalnya ini artikelnya, kamu blok saja. Berikutnya untuk judul sesuaikan. Abstraknya juga harus sesuai dengan artikel. Ini abstraknya misalnya. Dan seterusnya. Referensinya ini daftar pustaka harus juga sesuai dengan artikel. Nah, seperti itu. Kalau sudah, save and continue. Oke, ini upload dokumen tambahan nih, pendukung. Kira-kira misalnya data penelitian, lampiran, ya namanya kayak lampiran lah. Kamu upload aja data-data pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian kamu gitu, untuk biar di-review. Oh, seperti ini. Karena kan artikel ilmiah itu jumlah halamannya tidak banyak. Beberapa tempat artikel ilmiah itu menulis paling banyak 15 halaman. Jadi kamu nggak bisa banyak buat. Ini isikan metadatanya apa isinya, dokumennya. Oke, jadi kalau misalnya saya buat aja title, kalau sudah di save aja. Oke, kalau sudah, save and continue untuk menyelesaikan akhir. Finish submission. Terus klik active submission. Oke, secara otomatis nanti ketika kamu sudah selesai, maka akan muncul seperti ini nanti. Nanti ketika kamu sudah submit ke jurnal tadi, jurnal Cybertech ini
aktif, maka artikel itu sudah terkirim nih. Ya. Statusnya awaiting assessment, masih menunggu tahap penilaian. Maka kamu tunggu nih hasilnya sampai kamu misalnya dapat email. Kamu cek email kamu tadi ada nggak notifikasi misalnya harus perbaikin A, perbaikin B, ya lihat aja hasil reviewnya gitu. Kalau sudah hasil reviewnya sudah kamu perbaikin dan secara otomatis nanti artikel kamu akan dipublish. Artinya dipublish gimana? Contoh gini, nanti kamu bisa cek misalnya, saya contohkan ke artikel yang sudah dipublish, misalnya Saintikom, terus lihat arsip, dipublish misalnya Februari ini, Februari 2016 contoh. Oke, nanti nama kamu akan muncul, judulnya, nama kamu, dan filenya. Itu artinya artikel kamu sudah dipublish. Tapi sebelum menunggu proses publish, kamu akan menerima yang namanya LOA, Letter of Accept, surat resmi dari pengelola jurnal menandakan bahwasanya artikel kamu telah diterima dan layak untuk diterbitkan. Oke, baik. Jadi seperti itu proses bagaimana meregistrasi dokumen. Ini kan jurnal yang dikelola oleh Triguna Dharma. Misalnya gini, kuotanya penuh nih, karena kan satu kali terbit maksimal biasa 15 artikel. Dalam menulis jurnal itu kamu nggak harus ke jurnal Triguna aja, kamu bisa ke jurnal yang lain. Contoh, untuk melihat referensi itu nanti kamu ketikkan aja di internet Sinta 2. Ini domainnya belum ganti ya, nanti ini kan kita sudah ganti kementerian ya. Ketikkan aja Sinta 2, terus pilih yang Sinta 2 ristekbrin.go.id. Ini banyak nih, peringkat tertinggi itu ke S1, peringkat berikutnya S6. Contoh, saya mau terbit di Sinta 3. Oke, kan banyak nih jurnal-jurnalnya, kamu harus ngefilter mana yang jurnal khusus bidang kita, komputer misalnya. Oke, salah satu contoh misalnya ada jurnal yang dikelola di UISU namanya Infotechjar. Nih, sudah di Sinta 3. Kamu bisa klik. Dan kalau ngunjungin webnya, tinggal klik aja website seperti ini. Oke, ini jurnalnya. Oke. Ini jurnal Infotechjar yang dikelola UISU. Pastikan ketika kamu akan mensubmit di sini, sesuaikan dengan template. Jadi pertama templatenya dulu sediakan. Berikutnya lihat juga author fee-nya. Jadi jangan sampai udah pilih jurnal, oh ini terbitnya cepat, oh ini bagus nih. Terus kamu lihat juga biaya publikasinya. Oke, ini di jurnal uisu.ac.id Infotechjar, biaya publikasinya sebesar 500.000 gitu. Sudah termasuk e-sertifikat, e-book, dan biaya registrasinya. Ini untuk proses pengiriman dananya. Jadi kamu yang harus pertama lihat itu jurnal ini gratis atau tidak gitu. Kalau kamu lihat jurnal ini tidak ada biayanya, berarti itu free kan pastinya. Kalau ada biayanya kamu cek dulu biayanya berapa. Terus untuk melihat aturan-aturan tentang jurnal, contoh gini, kamu mau terbit tadi kan di jurnal Cybertech, terus mau lihat biaya-biaya informasi yang terkait dengan jurnal itu, kamu bisa klik about. Kamu bisa lihat misalnya online submissionnya gimana, proses mengirimkan artikelnya nih, semua informasi itu kamu bisa lihat. Terus kontak yang bisa saya hubungin dalam pengelolaan jurnal ini siapa, oh ini gitu. Jadi kamu bisa lihat informasi itu di menu about, kamu telusurin aja satu-satu kamu butuhnya informasi tentang apa gitu. Oke, itu saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.